Halo teman-teman, ketemu lagi nih di Belajar Bareng Aljabar Linier. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat aljabar dari matriks. Oke, kita mulai yuk. Nah teman-teman, kalau ngomongin sifat aljabar biasanya kita nggak akan jauh-jauh dari yang namanya operasi. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang operasi-operasi yang ada di matriks. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat dari operasi yang ada di matriks tersebut. Misalkan nih, kayak gini. A ditambah B maka akan sama dengan B ditambah A. Nah, ini sifat apa teman-teman? Sifat komutatif penjumlahan. Ada lagi nih sifat asosiatif dari penjumlahan, yaitu kalau kita punya 3 matriks yang kita operasikan dengan A ditambah dengan B tambah C itu sama dengan A tambah B ditambah dengan C. Seperti itu disebut dengan sifat asosiatif. Kemudian ada sifat lagi, nah asosiatif terhadap perkalian teman-teman. Jadi kalau kita punya A kita kalikan dengan B kali C itu sama dengan kita punya A dikali B kemudian kita kalikan C. Nah ini disebut dengan sifat asosiatif. Nah, kalau ada sifat komutatif, kemudian ada sifat asosiatif, biasanya akan muncul yang namanya sifat distributif, teman-teman. Nah, sifat distributif ini bisa kita lihat di sini. Nah, sifat distributif ini, teman-teman, menghubungkan antara operasi perkalian dan juga operasi penjumlahan. Jadi misalnya gini nih, saya punya matriks A, kemudian saya kalikan dengan penjumlahan dari matriks B dan C. Maka sama saja seperti saya mengoperasikan A kali B ditambah dengan A kali C dan seterusnya nih, teman-teman. Boleh dipindah di sebelah kanan atau kita ubah jadi operasinya pengurangan. Itu juga tetap berlaku sifat distributif kiri dan kanan. Jadi ini kalau ini sifat distributif kiri, yang ini sifat distributif kanan. Kemudian teman-teman, kalau ini terhadap matriks, jadi perkalian terhadap matriks ternyata juga akan berlaku dengan perkalian terhadap skalar. Jadi misalkan nih saya punya A, saya kalikan dengan B tambah C sama dengan perkalian dari A kali B ditambah dengan A kali C, di mana A ini adalah suatu skalar. Begitu juga dengan operasi pengurangan, teman-teman. Nah, kemudian juga berlaku kalau misalkan skalarnya ada 2 nih. Jadi ada penjumlahan skalar di depannya. Jadi A ditambah B dikali dengan matriks C, maka nilainya akan sama dengan A dikali C ditambah B dikali C, di mana A dan B di sini adalah suatu skalar kayak gitu. Dan juga berlaku untuk operasi pengurangan, teman-teman. Nah, ini berarti sifatnya kita sebut sifat distributif pada perkalian skalar. Selain sifat distributif pada perkalian skalar, teman-teman, kita punya yang namanya sifat asosiatif tapi terhadap kalian skalar. Misalkan kayak gini nih, A dikali B kali C itu sama aja kita mengalihkan A kali B dikali dengan C, dimana B ini adalah skalar, C nya adalah matriks. Begitu pula kalau misalkan kita punya A dikali dengan perkalian matriks BC gitu ya, itu sama aja kita mengalihkan dulu A dengan B dikali C atau mengalihkan B kemudian skalarnya yang kita pindah ke sini jadi A kali C kayak gitu. Oke teman-teman, di sini kan kita lihat ada 6 sifat ini. Ada komutatif penjumlahan, tapi kok nggak ada komutatif perkalian ya? Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Saya punya misalkan matriks A dan B, di mana kalau saya kalikan, coba dioperasikan ya. Kalau dikalikan kan jadi ini nih. Min 1, min 2, 11, 4. Kemudian kalau saya balik teman-teman, B dikali A, ternyata nilainya kayak gini teman-teman. Nah, ternyata di sini A dan B itu nggak sama dengan B kali A. Artinya sifat komutatif terhadap perkalian matriks itu nggak terjadi, teman-teman. Sehingga kenapa akhirnya nggak ada nih sifat komutatif perkalian di sini. Oke teman-teman, berikutnya teman-teman masih ingat nggak tentang kanselasi? Apa itu kanselasi? Kanselasi itu sering muncul di bilangan real. Itu biasanya kayak gini ngomongnya teman-teman. Misalkan saya punya A kali B sama dengan A kali C, di mana A nya ini nggak 0, maka nanti yang bisa kita simpulkan adalah B sama dengan C kan ya, biasanya sering kita pakai. Nah contohnya realnya gini nih, 2B sama dengan 2C, maka B sama dengan C. Itu kalau A, B, C nya itu adalah suatu bilangan real biasa, teman-teman. Terjadi di matriks nggak sifat ini? Ternyata enggak, teman-teman. Di sini saya punya matriks A, B, dan C.
karena baris kedua ini sama, B sama C, ketika saya mengalihkan A kali B teman-teman, hasilnya apa nih? 0 kali 1, 1 kali 3, hasilnya 3 kan ya. Kemudian 0 kali 1, 1 kali 4, hasilnya adalah 4. Kemudian 0 kali 1 ditambah 2 kali 3, hasilnya adalah 6. 0 kali 1 dikali 2 kali 4, hasilnya adalah 8. Ternyata teman-teman, kalau saya kalikan matriks A ini dengan matriks C, hasilnya juga sama. Coba kita cek ya. 0 kali 2 ditambah 1 kali 3, hasilnya 3. 0 kali 5 ditambah 1 kali 4, hasilnya 4. 0 kali 2 dikali 2 kali 3, hasilnya 6. 0 kali 5 ditambah 2 kali 4, hasilnya 8. Ternyata sama teman-teman. Tapi ternyata teman-teman, di sini A dikali B itu sama dengan B dikali C, tetapi B tidak sama dengan C. Maknanya apa di sini? Maknanya kalau di matriks, di operasi perkalian matriks itu tidak berlaku kanselasi, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ke sifat berikutnya teman-teman. Tapi sebelum kita bahas sifat berikutnya ini, teman-teman perlu tahu dulu yang namanya matriks 0. Jadi matriks 0 itu apa sih? Matriks 0 itu adalah ketika entry-entry di dalam baris dan juga kolomnya itu berisi 0. Contohnya kayak gini teman-teman. Kadang matriks 0 ini disimboli dengan 0 tapi tebel gitu loh teman-teman. Nah, contohnya ini matriks 2 kali 2 isinya 0 0 0 0. Ini matriks 0. Jadi kayak gini bentuknya adalah matriks 0. Ada beberapa sifat dari matriks ini yang perlu kita ketahui teman-teman. Contohnya adalah ini. Misalkan nih, matriks A ditambah 0, di mana matriks 0 ini adalah matriks yang berukuran sama dengan A, maka akan sama dengan A itu sendiri. Atau begitu juga kalau kita jumlahkan dengan urutan 0 ditambah A, maka akan tetap menjadi A itu sendiri. Begitu juga kalau kita kurangi teman-teman, jadi A dikurangi 0, jadi matriks A dikurangi matriks 0 yang ukurannya sama dengan A juga akan menghasilkan A itu sendiri. Begitu pula kalau kita punya matriks A dikurangi matriks A, jelas banget ya, pasti nilainya juga akan menjadi matriks 0. Selain itu 0 dikali dengan matriks A, hasilnya juga akan menjadi matriks 0. Berikutnya teman-teman, jadi ini pemfaktoran. Kalau misalkan saya punya skalar C, saya kalikan dengan matriks A, ketika menghasilkan 0, maka ketika kita faktorkan pilihannya adalah C-nya itu 0 atau A-nya yang 0. Kemudian teman-teman, kalau ngomongin pemfaktoran nih, kalau kita punya A, B sama dengan 0, di mana A, B-nya itu bilangan real biasa, maka pasti kita peroleh kan salah satu dari A dan B itu pasti 0. Nah, apakah itu berlaku juga di matriks? Kita lihat di sini. Apakah jika AB-nya itu 0, di mana A dan B ini matriks, kalau kita kalikan menghasilkan 0, apakah salah satu dari matriks itu bernilai 0? Ternyata enggak, teman-teman. Coba kita lihat di sini. Saya punya matriks A isinya adalah 01, 02, sama matriks B isinya 37, 00. Nah, ketika saya kalikan nih teman-teman, ternyata menghasilkan apa? 0 kali 3 ditambah 1 kali 0, hasilnya 0. 0 kali 7 ditambah 1 kali 0, hasilnya 0. 0 kali 3 dikali 2 kali 0, hasilnya juga 0. 0 kali 7 ditambah dengan 2 kali 0, ternyata hasilnya juga 0 teman-teman. Berarti perkalian dari A dan B ini menghasilkan 0 teman-teman. Tetapi ternyata A nya ini nggak sama dengan matriks 0, B nya juga nggak sama dengan matriks 0, kayak gitu. Artinya sifat ini nggak berlaku teman-teman. Maknanya apa? Maknanya teman-teman, di matriks, di operasi matriks perkalian itu nggak berlaku faktor dari 0 bernilai 0, itu nggak berlaku teman-teman. Nah, selesai teman-teman pembahasan tentang sifat-sifat aritmatika di dalam matriks. Sifat-sifat ini akan sering kita gunakan ketika kita menyelesaikan masalah terkait dengan operasi matriks. Terima kasih masih stay tune di Belajar Bareng Aljabar Linier. Sampai jumpa di video-video yang lain. Bye-bye.